السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita di malam ini kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa datang ke majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang muslim apabila dia menuntut ilmu, sebetulnya dia mencarikan untuk dirinya jalan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini harus tersadarinya, harus kita sadar bahwa ketika seorang muslim menuntut ilmu, maka ini tujuannya adalah untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah ridha kepada manusia, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menempatkannya di dalam surganya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian tentang kaifa tuthaqqil mizanak, bagaimana engkau memberatkan timbangan kebaikanmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di kajian yang sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa ketika manusia akan ditimbang, tidak ada satupun di antara mereka yang ingat kepada orang lain. Lupa'na anakna, lupa'na seninakna, lupa'na ina amana. Karena masalah timbangan ini masalah yang paling berat, yang sangat berat bagi setiap manusia di akhirat nanti. Kemudian di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa di antara amalan-amalan yang memberatkan timbangan seseorang nanti pada hari kiamat adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Akhlak mulia kepada Allah, bertauhid, tidak pada gawe syirik. Akhlak mulia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada gawe sunnah, tidak pada gawe bid'ah. Kemudian akhlak kepada semua manusia, yaitu berbuat baik kepada mereka
tidak berbuat kejelekan-kejelekan. Nah, sekarang kita akan memasuki amalan yang ketiga yang bisa memberatkan timbangan seseorang. Apa amalan si ketelu ini? Yaitu kadhmul ghaidh wa 'adamul ghadab illa lillahi azza wa jalla. Yang ketiga, menahan amarah. Ndak desili, jangan marah kecuali silin teino adalah karena Allah. Mampu ke ide sili karena Allah. Ya, mampu ke ide sili karena Allah. Mun dek mampu sili karena Allah, ndak desili. Kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah? Siaran sili ini pegawaian luar biasa cengene. Ada seorang sahabat datangnya di Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ngendeng nasihat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau apa nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini? Qala la taghdab, jangan kamu marah. Berkatanya Malik, ya Rasulullah, nasihatilah saya. Nabi mengatakan la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Berkali-kali dia mengatakan nasihati aku, namun tetap nasihat Nabi jangan kamu marah. Ikhwani fid din azakumullah. Manusia munnasili, dia lupa dirinya. Kadang-kadang dia mengucapkan ucapan kufur, dia nak sadar ini. Amun sekedar si empat naina ini atau barang manusia mungkin ini wah biasa, padahal coba kau mun sebut si empat naina ini ucapan cengi atau ucapan bagus ini? Ucapan cengi. Ya, tapi kenapa dia mengucapkannya? Karena ya sili. Ya, kemudian selapu barang manusia sebutnya, padahal ini adalah ucapan si cengi gati. Lagu karena jebutnya karena ya sili. Bahkan kadang-kadang manusia si sili sugul lekan elakna ucapan-ucapan kufur. Ya, ucapan-ucapan kufur sugul lekan elakna. Bahkan dia bisa memukul, bahkan dia bisa membunuh. Jadi siaran sili ini ya cengi gati. Ya. Nah, ikhwani fid din a'azzakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min jur'atin a'zamu 'indallahi ajran min jur'ati ghaidhin kadhamaha 'abdun ibtigha'a wajhillah. Perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ma min jur'atin. Di sini dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan marah itu seperti air. Marah angkun air yang kita minum. Ya. Ma min jur'atin a'zamu 'indallahi ajra. Tidak ada tegukan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ai ino apabila kita telan bahasa itu apa ini? Hah? Telan bahasa itu apa? Air ino. Nelan? Ya? Telan. Nah, jadi tidak ada sesuatu yang paling bagus ditelan oleh manusia seperti orang yang menelan marahnya. Maksudnya detahan silinda. Detahan silinda ini ndak ada sili. Ya, tipe anak dah, senina dah, sematon dah, batur dah. Apabila kita menahan marah,
ini adalah sesuatu yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Ma min jur'atin a'zamu 'indallahi ajra. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pahalanya ketika dia ditahan seperti orang yang menahan marahnya. Ibtigha'a wajhillah, untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi adik demo pahala harus bisa menahan marah. Kemudian menahan marah itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ita ini bilang jelo pasti arak hal-hal simnya ita sili. Apalagi mungkin arak ide ini si becat sili. Ya, ini adalah pekerjaan kita sehari-hari. Bilang jelo, kadang-kadang senina te simya ite sili, atau anak te simya ite sili, atau batur te mia ite sili, ya, atau hal-hal yang lainnya. Nabi menjelaskan, apabila engkau menahan marahmu karena Allah, ini adalah pekerjaan yang paling bagus pahalanya, paling besar pahalanya. Dan ke bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, salat malam ini pahalanya besar. Puasa, sedekah dan yang lain-lainnya. Lagu menahan marah ini lebih berat. Ya, karena kadang-kadang ketika itu sili tanpa sadar tangannya naik mukul dia langsung. Ya, atau karena wah biasa sili tanpa sadar langsung sugul ucapan-ucapan si cengeno lekan elakna tanpa dia sadari. Nah, menahan marah ini lebih berat daripada sabar melaksanakan sholat malam. Kemudian lebih besar pahalanya daripada sabar untuk puasa atau bersedekah atau amalan-amalan yang lainnya. Jelas ini karena belik lalu pahalanya itu si nahan marah ini. Kemudian ikhwani fid din, a'azzakumullah, ida si girang sili ini, coba perhatian ayat ini. Ayat ini dalam surat Ali Imran ayat 134 sampai 136. Ya, ida si girang sili, kupina telat, sili ida, penyampah dah telat, sili ida, kupinda ya kelolosan sekedik gulana, sili ida, sambal ino ya kelolosan siana, sili ida. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba pada balap-balapan, berlomba-lomba untuk meraih ampunan Allah. Kita berusaha, kita berlomba-lomba supaya kita bisa meraih ampunan Allah. Tidak kita berlomba-lomba di dunia ini. Karena siaran berlomba-lomba dalam urusan dunia ya cengi. Dengan si berlomba-lomba dalam urusan dunia, pasti gini jual akhiratnya. Ya. Dan berembe-rembe luwek maukna dalam urusan dunia ini, tidak mungkin dia akan menikmati semuanya. Nengke seandainya berdua ide kepeng 100 triliun, ada kita berdua kepeng 100 triliun, di nara. Mon katakan arak ide berdua kepeng 100 triliun, nyampah dah sepiring. Ya, padahal kepeng dah 100 triliun,
ini batur dah si kepeng na enggak na sejuta, endah sepiring penyampahna. Makan siang, ide si kepeng dah 100 triliun, sepiring endah, iya sepiring endah. Makan malam, sepiring endah, iya endah sepiring. Bahkan bisa jadi si dinarak kepeng na itu lebih nikmat makannya. Kenapa? Ida si bede kepeng 100 triliun, dia dekanggu ngakan kangkung karena arah asam urat dah. Tahu dia dekanggu, ya. Kemudian empat bebek dia dekanggu arah darah tinggi. Ya sehat ya. Kangkung sikat, tahu sikat, tempe sikat, selapun sikat, lebih nikmat hidupnya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahna kita pada berlomba-lomba. Lagu berlomba-lomba untuk apa? Untuk mencari ampunan Allah. Ila maghfiratin min rabbikum. Ya, karena manusia apabila dia berlomba-lomba untuk mencari ampunan Allah, pasti ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, pegawaian-pegawaiannya selapuna bagus. Lagu muna berlomba-lomba mencari dunia, pasti gina seda akhlaknya. Ini barang nomor telu, parana ini nomor 1. Rani yang nungkulang. Ya, kemudian muna janji pasti ingkar janji. Jemak datang itu jemak sulit nakah. Datang itu malik, oh besok lagi kah. Dia wah tepat janjinya. Ya, jadi manusia apabila anda berlomba-lomba mencari dunia, pasti akhlaknya sedem. Lagu muna peta akhirat, pasti akhlaknya ini gina bagus jarina. Nah, Allah menjelaskan wasari'u, berlomba-lombalah ila maghfiratin min rabbikum, untuk meraih ampunan Tuhanmu, wa jannah, dan surga. Ya, dengan meta dunia ida peta surga. Ya, dengan si meta dunia ini dia bodoh. Dengan si meta akhirat ini ia si pinter ini. Ya, kenapa? Karena teparan ya bodoh dengan si meta dunia ini. Karena selue-lue apapun mau mun mati, akhirat ke nanti mati kepeng-kepeng nasi lue ini. Tidak ada yang dia bawa. Berarti dia mencari sesuatu yang dia tidak bawa. Kah yang ngumbe kayak pinter ke arane ini? Ya pinter arane kira-kira ini? Ya, dia hanya lelah mencarinya, tapi serupiah pun ndek narak nanti mati. Dengan si buruk si bede kepeng 100 triliun, arak ke nanti mati, 1000 2000 ada dia mau mati? Tidak ada. Lagu munda meta akhirat. Selapu amalan akhirat ini udah gini nanti mati. Makanya orang yang mencari dunia ini adalah orang yang bodoh. Orang yang mencari akhirat ini adalah orang yang pinter. Kenapa? Karena akhirat ini abadi. Setelah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga, luasnya surga ini seluas langit, bukan satu langit, langit dan bumi. Dengan si sugi buruk ini pira kepeng na? Si sugi buruk ini pira kepeng na? 100 apa? 100 triliun. Katakan 500 triliun, katakan 1000 triliun. Mungkinkah dia mempunyai surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Atau mungkinkah dia mempunyai tanah yang luasnya seluas langit dan bumi? Tidak mungkin. Ya. Nah, ini apabila kita berlomba-lomba mencari ampunan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita surga luasnya seluas langit, bukan satu langit. Pira luwekna langit ini? 7 langit. Kemudian seluas bumi. Setelah ini Allah menjelaskan uiddat lil muttaqin, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala
bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, bukan bagi orang yang kaya, bukan bagi pejabat, tapi disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang kaya. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ngumbe ke sifat sikapnya. Bagaimana sifat-sifatnya orang-orang yang akan mendapatkan surga ini? Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ini sifat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka itu menginfakkan harta mereka fis sarra wad dharra, ketika mereka dalam keadaan longgar dan dalam keadaan sempit. Ya luwe atau ya sekedik kepengna tetapnya berinfak. Ya, ini sulit sekali bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah. Karena luwe ita mampu ita beribadah kadu awakta, lagu ndik te mampu beribadah kadu kepeng te. Arak dengan masya Allah rajinnya puasa, kemudian rajinnya sholat malam, tapi belum tentu dia mampu untuk bersedekah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salatu nurun was-sadaqatu burhan, ya, was-sabru dhiya. Ada tiga. Pertama kata Rasulullah, as-salatu nurun was-sadaqatu burhan was-sabru dhiya. Tiga-tiganya ini cahaya. Nur cahaya, kemudian burhan cahaya, dhiya juga cahaya. Apa bedanya antara si telu ini? Pertama kata Nabi, as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Cahaya yang bagaimana? Cahaya yang tidak ada panasnya. Arana nur. Cahaya sini narak panasnya. Kenapa demikian? Karena salat ini semua kita bisa mengerjakannya. Yang kecil, yang tua, yang muda, semua bisa mengerjakan sholat. Ya, oleh karena itu dia nur, cahaya tapi tidak ada panasnya. Kemudian kata Nabi, was-sadaqatu burhan, dan sedekah itu burhan. Burhan cahaya tapi ada panasnya. Kenapa? Karena ya berat siaran beribadah kadu kepeng ini. Ya, ti makna wahlue kepengna lagu muntasuru ia bersedekah berat ya. Padahal uangnya banyak. Manusia ini sifatnya selekena berombok, umurnya selekena pelit. Ini sifat manusia. Karena semakin bertambah umurnya, semakin dia memikirkan, anak saya masih kecil-kecil, bagaimana dia kuliah nanti. Ya, kemudian anak saya masih kecil-kecil, belum punya rumah. Sehingga mulailah dia menabung dan seterusnya. Karena dia memikirkan anak istrinya, sehingga dia tidak berani bersedekah. Ini sifat manusia. Jadi kata Nabi, sedekah ini burhan. Burhan artinya adalah cahaya yang ada panasnya, karena dia berat. Kemudian kata Nabi, yang ketiga apa? Was-sabru dhiya. Sabar itu dhiya. Dhiya itu adalah cahaya yang sangat panas seperti matahari. Di dalam bahasa Arab dinamakan matahari Daw'us Syams. Daw'us Syams. Kalau bulan Nurul Qamar. Kenapa bulan dikatakan nur? Karena cahayanya itu tidak ada panasnya. Kalau matahari dikatakan Daw'us Syams, sinar matahari, karena ada panasnya maka dikatakan dia daw. Jelas insyaallah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ketika dia longgar dan ketika dia sempit, tetap dia bersedekah, tetap dia menginfakkan hartanya. Kemudian setelah itu
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat yang kedua. Apa sifat yang kedua ini? Yaitu wal kadhiminal ghaidha. Dan orang-orang yang menahan marahnya. Karena siaran menahan marah ini sekat ini, ya, menahan marahnya. Bukan hanya sekedar menahan marahnya, tapi juga wal afina 'anin nas, dan memaafkan orang lain. Beda bapak-bapak menahan marah dan memaafkan orang lain. Ya, ada orang-orang kadang-kadang menahan marah tapi tidak memaafkan orang lain. Misalnya, ya, sugul itu lekan masjid ini, batur teno salak kaduna sandal dah kaduna sampai na petuk sandal denem. Ya, sili dah tu dia sili, ya, lagu tahan dah maaf, sili dah tapi ditahan marahnya, tapi dia mengatakan genti ya nangka, kan ide si matuk ya, genti ya nangka. Ini dia hanya sekedar menahan marah, tapi Allah menjelaskan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan dia memaafkan. Ya, diputus sandal kita tahan marah kita, dan kita tidak menuntut, sudah saya maafkan. Jelas? Ya. Kemudian wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 sifat ini. Berinfak dalam keadaan longgar dan dalam keadaan sulit, kemudian menahan marah, kemudian memaafkan orang. Allah menjelaskan wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, Allah memuji, ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memiliki 3 perbuatan yang bagus ini. Pertama berinfak, kedua menahan marah, ketiga memaafkan orang. Wah, berdua ada sifat-sifat setelu ini. Ya, kalau memang tidak ada, berusahalah untuk apa? Memiliki sifat-sifat si marah ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa manusia si berdua telu sifat ini, dia termasuk manusia-manusia yang muhsin, yang berbuat baik. Berarti manusia ini manusia bagus. Ya, karena Allah memuji perbuatannya bagus pegawaiannya, berarti manusia ini manusia bagus sinu. Ya, Allah muneparan itu bagus, ini kaya salah Allah ini. Tidak mungkin lagu manusia muneparan baturnya bagus, ini ya salah. Atau mungkin neparan baturnya bagus karena ada kepentingan. Lagu Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin na arah kepentingan oleh makhluknya, tidak mungkin. Jadi apabila Allah menyatakan ini pegawaian si bagus, berarti manusia ini manusia bagus karena ya gawe pegawaian si bagus. Jelas? Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat yang keempat. Wa idza fa'alu fahishatan, apabila mereka melakukan kekejian. Apabila mereka melakukan kekejian, pegawaian si kotor, ya, atau mengucapkan ucapan yang kotor, atau menulis yang kotor, atau mendengar yang kotor, atau membaca yang kotor, atau melihat yang kotor, ya, ini ya arak doang gawe terbilang jelu. Mungkin telinga anta ini mendengar yang kotor, atau mungkin itu toko lek julun TV kita ada dengan nina sindien ora berjilbab, atau ikadu celana konte atau tempo dadana, atau yang lain-lainnya. Ini arahnya apa? Fahishah, kekejian ini. Pegawaian bersih atau kotor ini arahnya? Kotor.
Ya, atau itu dengar nyanyi-nyanyian, itu adalah kotor. Atau bersual itu nyumpak itu ucapan kotor. Kadang-kadang subhanallah, bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmat Allah, luwe itu ini mun tergedak le anak jarinta, paranta anak jarinta ini marak simpat naina. Ya, jangan dikira ini tidak akan dituntut. Dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemak kena ada si Allah Subhanahu wa taala. Sadekku ida anak si ganteng, luar biasa ganteng nam. Anak naine 2, lagu paranda ya 4 naine. Sekarang silahkan buktikan bahwa anak dia no marak si 4 naine no. Mampukah dia akan membuktikan itu? Ya, mampu kira-kira dia akan membuktikannya? Mustahil dia akan bisa mampu membuktikannya. Ya, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, pikirkan bagus-bagus. Lagu munwah kelepos dia nak bau si tahannya, beristighfar kepada Allah, minta maaf kepada anak itu, beliangnya teh botol, beliangnya bakso. Iya begitu caranya. Ya, sumpah dah, tuntut dah jemaah. Ya. Ya Allah ini bapak aku ini bilang jelo para anak aku marah simpat naik ini. Ya. Mun dengan maaf jemaah anak dah, tidak mungkin dia akan memaafkan kita. Kenapa? Karena anak dia ini butuh pahala. Ya. Baitnya pahala anda kemudian sadik oleh anak dah. Tidak mungkin dia akan berikan pahalanya kepada orang lain sehingga dia tidak akan dimaafkan. La ilaha illallah. Jadi jangan sembarangan mengucapkan kata-kata. Coba kah kita dengan Arab ini, mun nesili, ngombe cara nesili. Para deke nyumpa anakna. Ya, Allah yaghfir lak. Karena yesili no. Allah yahdi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Semoga Allah memberimu hidayah. Kah? Ngano cara sili? Ya, mun desili doakan dia. Tidak ada sumpah ya. Mungkin ada siwa haji atau umrah. Ya, kita ada polisi-polisi ziarah le Masjidil Nabawi atau Masjidil Haram, munasili ngombe cara nasili coba kan. Ya, para dia nyumpah ini, dia tidak nyumpah yang doa yang ide ini. Ya, haji bangun Allah yaghfir lak, ya sili ini tapi Allah yaghfir lak. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu kan. Ya sili ini. Kan luar biasa ini. Mau ngono cara tasili. Ya, la ilaha illallah. Nah, wa idza fa'alu fahishatan, apabila mereka melakukan kekejian-kekejian, perbuatan-perbuatan kotor, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka, melakukan kezaliman terhadap diri sendiri. Ngumbe cara negawe kezaliman terhadap diri sendiri ini maksudnya ya gawe dosa-dosa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini bulan apa ini? Bulan apa? Hah? Bulan Dzulqa'dah. Tanggal berapa sekarang? 6 apa 7? Dzulqa'dah 12. Iya. 12 Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ini adalah termasuk salah satu bulan haram. Ya, bulan haram ini bulan mulia maksudnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Artinya adalah sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Jadi setahun yang membaginya menjadi 12 bulan ini adalah Allah, bukan manusia. 12 syahran fi kitabillah, dalam ketentuan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan kemarin, tapi sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Arak kita sinau piran nepia ya langit bumi ni Allah Subhanahu wa taala
Tidak ada orang yang tahu. Nah, Allah membagi 1 tahun menjadi 12 bulan ini sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Ada di antaranya 4 bulan yang haram. Apa 4 bulan ini? Apa 4 bulan ini? Dinara idin ya. Subhanallah. Pertama, apa yang pertama? Terus 3 berturut-turut, 1 di tengah. Yang berturut-turut ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian di tengah-tengah ada bulan Rajab. Ya, kata Allah, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan ini. Maksudnya hendak pada gawe dosa le 4 bulan ini. Ya, dosa ini hendak tekanggo gawe ya sepanjang tahun, tidak boleh kita mengerjakan dosa. Lagu le bulan ini adalah bulan mulia. Jangan kerjakan dosa. Nangka seandainya merbot ini wah ngepel ya, bersih masjid ini. Mengkilat masjid ini. Datang ida tamu ida kadu sandal dah. Sili atau dan sili merbot ini. Luar biasa silina. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan dimuliakan oleh Allah. Ndak ada gawe dosa, ndak ada sili anak dah. Ya, ndak ada sili, ndak ada bersual kanca senina dah. Ndak ada bersual kanca tetangga dah. Jangan mengucapkan ucapan yang kotor karena ini bulan yang mulia. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan ini. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita lanjutkan ayat ini. Au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka. Mereka melakukan kekejian, perbuatan yang kotor, atau melakukan menzalimi diri mereka, dzakarullaha, mereka segera ingat kepada Allah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, berdosa ini bukanlah sesuatu yang tercela. Yang tercela ini adalah tidak mau tobat, tidak mau istighfar, ini tercela. Karena siaran dosa ini pasti kita akan mengerjakan dosa. Dia narak manusia dan gawe dosa. Kenapa? Karena syaitan ini pertama godane telekan dulu. Dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ya, kemudian hawa nafsu mengelilingi kita manusia. Ya, maka wajar apabila manusia ini jatuh ke dalam dosa. Lagu yang tidak wajar ini, ia gawe dosa, lagu yang mele istighfar. Ini yang tidak wajar. Ya. Nah, orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri mereka, sifat-sifatnya apa? Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, langsung dia minta ampun kepada Allah. Ya, minta ampun langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azakumullah, pernah kita sampaikan di tempat ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika seorang hamba mengatakan dia melakukan dosa, nyesal ya. Kemudian dia mengatakan, "Ay Rabbi, adznabtu dzamban faghfirli." Ya Allah, aku telah melakukan dosa, ampunilah dosaku. Maka Allah mengatakan, "Adznaba 'abdi dzamban wa 'alima anna lahu rabbun ya'khudhu bidzam." Hambaku telah melakukan dosa-dosa dan dia yakin bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosa-dosa dan menghukum atas dosa-dosa. Aku ampuni dosa-dosanya. Lagi diulangi dosanya itu, gawe na ya Malik, lagi dia minta ampun, lagi diampuni oleh Allah. Jemaah Malik na gawe ya dosa itu, lagi dia minta ampun, lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lakukan apa yang kamu inginkan, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosanya. Tidak kira paran ini bahwa ini adalah anjuran untuk melakukan dosa, tidak. Lagu maksudnya adalah apabila engkau kalah sama syaitanmu ini, kalah melawan hawa nafsumu, sehingga gawe dia Malik dosa ini, kemudian minta ampun, aku akan ampuni dosamu. Kapan saja, berapa kali kamu lakukan dosa,
selama kamu minta ampun, aku akan mengampuni dosa-dosamu. Fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa mereka kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Selapuk te ini jemaah, selapuk te tanpa kecuali, ya orang muslim maksudnya, akan menerima catatan amal pegawaian. Arak si nerima ya lekan kanan, arak si nerima ya lekan kiri, arak si nerima ya lekan mudina. Sendek mana terterima, sendek mana tersadik, luar biasa takutnya, luar biasa tegangnya. Ini anak jarin si sekolah ini, apabila gina nerima ijazahnya atau rapotnya, luar biasa tegangnya, takutnya luar biasa. Itu dah jemaah ngono. Nah, dengan si mau catatan amal ibadahnya ini dari kanannya atau melalui tangan kanannya, luar biasa gembiranya, ya, sehingga dia perlihatkan kepada semua orang, ha umqra'u kitabiyah, ha umqra'u kitabiyah, baca ya ini. Lagu si nerima elekan mudina atau dari kirinya, ini luar biasa susahnya, celakalah aku. Nah, bagaimana caranya supaya kita menerima catatan kita ini selapuknya bagus, ya, supaya kita gembira ketika menerima catatan ini? Ngumbe carana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang mengatakan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, diampuni dosa-dosanya. Wa in farra minaz zahfi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dia lari dari medan pertempuran. Lari dari medan pertempuran ini dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar, bukan hanya sekedar dosa besar, tapi salah satu dari 7 dosa yang membinasakan manusia. Apabila kita membaca astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Lalu bagaimana kalau setiap hari dia bacanya 100-300 kali? Ya. Wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Langsung dia meninggalkan amalan-amalan yang jelek itu, pegawaian-pegawaian si cengeng itu ditinggalkan. Jatuh lagi ke dalam dosa, lagi dia istighfar. Jatuh lagi ke dalam dosa, lagi dia istighfar. Nah, kata Allah, orang-orang yang seperti ini sifatnya, ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim. Mereka ini balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Maghfiratun min rabbihim, ampunan dari Allah. Apakah sekedar ampunan dari Allah? Allah kemudian menjelaskan wa jannatin. Apa arti jannat? Sorga, bukan satu sorga. Wa jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu sifat orang yang akan dimasukkan ke dalam sorga oleh Allah, mereka menahan marahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini coba ada perhatian ide si gerang sili no. Apa kata Nabi? Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu. Barang siapa yang menahan marahnya padahal dia mampu melampiaskan, mampu nesili, mampu yang nyemprak, mampu yang mantokan, ya, tapi ditahan. Berat atau tidak berat ini? Berat. Ya, apalagi ide si gerang sili no, menahan marah ini berat. Lagu coba ada perhatian. Apa maunya jemaah ini dengan si nahan marahnya ini? Da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Tanggornya jemaah si Allah Subhanahu wa taala. Lejulun selapuk manusia ngumbe ke beli otak dah jemaah. Ya. Jamaah-jamaah ini kadang-kadang
mun lekak kance ustadna atau lekak kance tuan guruna atau ya tokol kance tuan guruna beli otakna habis waktu gitu. Jadi beli otakna sekedar lekak kance tuan guru atau presiden beli otakna. Bagaimana jemaah Allah nanggor ya amak fulan ketik ngumbe ke beli otak deh. Kemudian di hadapan berapa manusia? 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar. Semua manusia di julun selapuk manusia-manusia ini. Tanggornya ini si Allah. Wahai amak fulan kemari. Kemudian dipanggil untuk apa? Rasulullah mengatakan hatta yukhayyirahu min huril 'ain ayyuha sya. Disuruh dia oleh Allah ke dia pilihan bidadari si Melenda ini. Bidadari si ijo, si kuning, si abang, si coklat, si bedeng, apapun Melenda silahkan pilih dia. Tentunya bapak-bapak, bidadari si suruh naida Melenda ini lain daripada bidadari si wasade ini dari Allah. Karena ita ini mun tetama surga, insya Allah selaput pada tamat surga jemaah insya Allah. Nah, selaput tene lek surga ente berdua itu bidadari. Ya, si fulan ama ini berdua bidadari, ama ini berdua bidadari, selaput berdua bidadari. Lagu ini bidadari yang kelasnya atas ini. Ya, bukan bidadari yang kita sudah punya, bidadari lain ini. Suruhnya yang milen, kesilahkan pilihan B milen deh ini. Si hijau ini atau si kuning ini atau si biru ini, nanti iulek langsung. Ya, ini gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara menahan marah. Berarti mun degirang silin dia degit mau ini. Si bedeng dia mau. Si apalagi si putih gini mau. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmat Allah, coba dipikiran ini bagus-bagus. Masa kita korbankan surga, korbankan bidadari-bidadari yang cantik-cantik ini hanya sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu ini? La ilaha illallah. Lagu apabila kelepos marah itu ya langsung minta maaf. Kemudian beliangnya bakso, rambutan, duren, apapun. Kenapa? Karena mungkin siaran dengan melampiaskan kemarahan ini tidak bisa dia pas-pasan, pasti lebih doang. Tuntut nih deh jemaah. Ya, nangka ini mampu kita belikan dia durian, rambutan mampu itu. Lagu menuntut tidak tahu apa dekadun bayar jemaah. Ya, habis sudah. Habis sudah. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silakan azan.